ada 5 pengalaman fisik perempuan yang tidak bisa dirasakan sama laki-laki, dan 5 pengalaman sosial perempuan yang mayoritas itu perempuan yang rasakan. Berat kan memang jadi perempuan? Kalau sekarang menurutku masih belum setara. Itu pembagian siapa yang di rumah, siapa yang bekerja tuh kalau saya itu purely kesepakatan antara suami istri. Bukan persoalan laki-laki atau Bukan perempuan? persoalan laki-laki atau perempuan. Perempuan tuh kok tidak sholat sunnah, yang penting wajib-wajibmu saja kau selesaikan, tidak sholat sunnah, tidak puasa sunnah, apa segala macam. Kau tinggal di rumah kok ikut perintah suami udah surga ya. Itu bagaimana menjawabnya itu? Tangisannya anak itu adalah bentuk komunikasi. Kalau ada sesuatu di dalam dirinya dia yang sedang tidak baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sudah 79 tahun kita merdeka. Hari ini seperti spesial edisi sebelum-sebelumnya, saya mengundang profesi-profesi yang ada di sekitar kita, mau ngobrol-ngobrol tentang profesinya, mau ngobrol tentang dirinya. Di luar politik ya, tapi pasti di akhir-akhir pasti saya selalu punya pertanyaan template. Kawan-kawan, hari ini saya mengundang penulis buku. Hari ini juga dia aktivis parenting. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama dia, katanya saya juga aktivis parenting. Bukunya itu ini judulnya bikin dada sesak ini. Sejumlah luka yang disembunyikan kutang. Ada Kakak Ayu Ruhyuni. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sejumlah luka yang disembunyikan kutang. Tahun berapa terbit ini? Tahun 2020. 2020. 2020. Ini apa? Buku 2021 deh. 2021. Nah, 2021. Di 2021 ini buku apa? Puisi. Buku puisi, kumpulan puisi. Ada berapa isinya? Kurang lebih kalau bukan 76 dia 77 puisi. Itu dikumpul. Itu sebenarnya ada yang beberapa kumpulan puisi yang dari masa kuliah yang waktu lagi aktif-aktifnya aja berhimpunan, berorganisasi sama senior-senior. Ya, bakar ban. Enggak sampai bakar. Tapi demo iya ikut. Iya, bakar ban. Tidak Ji. Enggak Ji. Bakar kampus enggak Ji. Terus sembari dikumpul kan dari kuliah sampai akhirnya saya keterima kerja, itu masih aktif sering bikin puisi walaupun tidak selamanya tentang, ini kan genrenya memang tentang perempuan. Nah, walaupun tidak semuanya tentang perempuan, tapi ada beberapa yang tentang perempuan. Nah, itu yang dikumpulkan biar satu tema, ada satu silver liningnya, dan itulah yang dijadikan buku ini. Itu sejumlah luka yang disembunyikan kutang. Pertama kali saya baca ini langsung sesak dada. Batuk. Kak Ayu, ini puisi-puisi ini bicara tentang apa Kak sebenarnya? Jadi puisi ini itu sebenarnya bicara tentang pengalaman fisik perempuan sama pengalaman sosial perempuan. Pengalaman sosial perempuan. Apa yang dimaksudku gini? Kan pasti dia berangkat dari keresahan kan? Iya. Dia pasti berangkat dari kegalauan. Bahasanya galau. Kegalauan, keresahan. Apa sebenarnya yang diresahkan pada perempuan ini? Jadi apa ya? Kan waktu masa kuliah dulu itu kan bergebu-gebu belajar tentang feminisme, tentang bagaimana budaya patriarki dan lain-lain. Jadi kayak sampai akhirnya pas masuk kerja sudah punya penghasilan sendiri, semakin banyak ikut kelas-kelas feminis dan sampai ketemu sama satu Bu Nur Rofiah, salah satu ulama, kalau bisa disebut ulama. Dia tapi feminisme Islam. Nah, di situ dia menarik ini. Sudah kayak ada 5 pengalaman fisik perempuan yang tidak bisa dirasakan sama laki-laki, dan 5 pengalaman sosial perempuan yang mayoritas itu perempuan yang rasakan. Oke, bicara satu-satu Pak. Satu. Kalau fisik ya, ada
yang pasti menstruasi. Oke. Yang terus habis itu kehamilan. Habis itu melahirkan. Terus menyusui. Terakhir itu termasuk nifas sama keguguran. Itu kan tidak bisa dirasakan sama laki-laki. Selebihnya itu, jadi kalau dibilang kodrat perempuan itu apa? Jadi kodrat perempuan itu ya 5 itu. Karena bukan yang mencuci piring, bukan yang gitu. Selain itu karena yang lain itu bisa semua yang lain. Cuma yang 5 ini yang tidak bisa sama jenis kelamin lain lah selain perempuan. Kelima pengalaman fisik yang hanya bisa dirasakan oleh perempuan ini, itu membuat perempuan lebih beratkah menjalani hidupnya? Bukan lebih berat sih, lebih kayak saya melihatnya kayak setiap manusia itu kan unik, termasuk perempuan dan laki-laki tuh, walaupun sama-sama perempuan dia juga unik masing-masing. Ada yang tidak terlalu berat karena pengalaman keperempuannya, ada yang merasakan berat sekali. Jadi kayak pun 5 pengalaman fisik ini yang membuat dia beda sama laki-laki bukan dalam rangka karena dia berat harusnya dia ditolong, harusnya dia di ini. Cuma lebih ke fasilitasi ke 5 pengalaman fisik yang cuma dimiliki sama perempuan ini harusnya difasilitasi sebagaimana dia dilihat sebagai sebuah pengalaman manusia utuh begitu. Ini merumit sekali. Nah, maksudku apa yang kemudian menjadi fokus dalam puisi-puisi kita ini mengenai 5 ini? Misalnya, apakah dalam puisi kita merasa bahwa melahirkan itu sakit misalnya? Lebih ke kayak saya sebenarnya lebih melihat ke realitas di sekitar. Bagaimana kalau misalnya apalagi kan waktu itu saya lagi ada beberapa puisi yang saya buat memang pada saat saya bekerja. Dan posisinya itu kan waktu bekerja saya juga lagi hamil. Yang hamil, kalau perempuan hamil kan pasti ada cuti 3 bulan. Nah itu cuti 3 bulan itu masih ada beberapa rekan kerja yang menganggap itu tidak produktif. Akhirnya kayak tidak difasilitasi, yang bahkan yang mending dikasih pindah tempat biar timnya masih lebih produktif. Jadi kayak lebih ada beberapa orang yang menganggap itu sebuah kekurangan di perempuan. Makanya itu yang coba saya angkat di puisi. Kalau 5 pengalaman fisik ini tuh sebenarnya manusiawi dan kita juga sebagai perempuan juga tidak bisa bilang tidak begitu. Itu yang kita mau bilang ceritanya. 5 pengalaman fisik, 5 pengalaman apa yang hanya bisa dirasakan mayoritas oleh perempuan. Sebenarnya tidak cuma karena pengalaman fisiknya itu berrelasi akhirnya kadang menghasilkan 5 pengalaman sosial ini. Jadi kayak misalnya karena dia menstruasi akhirnya dianggap kalau menstruasi kan pasti ada hormon-hormon berpengaruh jelas. Dan lain-lain. Kadang ada yang bikin tidak bisa berpikir logis. Iya betul. Saya setuju itu. Sampai akhirnya walaupun tidak semua ya seperti itu. Sampai akhirnya kadang perempuan itu sudah didiskriminasi kalau saat misalnya mau jadi pemimpin kantor atau pemimpin tim atau pokoknya kalau perempuan jangan deh, nanti kalau ada masa menstruasi tidak bisa berpikir lagi, sembarang keputusan diambil gitu. Oke. Dan menurut pandangan tidak? Saya sebenarnya mau bilang tidak, cuma itu tergantung lagi ke masing-masing pribadi gitu. Tadi yang aku bilang masing-masing perempuan itu pun sendirinya unik begitu. Karena ada temanku yang tidak terpengaruh sama sekali. Ada juga sama aja kayak proses kehamilan. Ada yang kehamilannya parah sekali sampai harus bed rest dan lain-lain. Betul. Saya alhamdulillah kehamilanku lumayan kuat masih bisa naik tangga busway pulang pergi masih enggak terlalu ini. Makanya kalau dibilang apakah itu stigma, itu lebih ke tergantung pribadi masing-masing. Tidak bisa juga digeneralisir sampai akhirnya mengeluarkan satu kebijakan karena berdasarkan stigma itu. Jadi saya mau cerita ini bicara tentang tadi itu, kalau cewek haid kan hormon-hormon.
Jadi suatu hari saya sama istriku sedang baku sayang-sayangnya. Ya salah, pilotok dan segala macam bagi sayang-sayangnya. Nih sayang-sayangnya. Terus dulu kan saya jenggot nih, saya baru potong jenggot. Jenggotku tuh kena mukanya. Terus dia bilang, "Potong jenggot tak?" Satu kali, "Iya ya sayang, nanti ya." Yang kedua, "Potong jenggot tak?" "Iya sayang, nanti ya." Potong jenggot yang ketiga, saya bilang, "Anu sayang, nanti Pina, ada bidadari yang bergantung di sini." Dia marah, tau enggak? Apa dia bilang? "Biar bagaimana itu perempuan lain." Tapi kan itu maksudku yang sama bilang sama kita, ya memang benar kan? Ada perempuan yang ketika dipengaruhi hormon-hormon. Iya. Saya bahkan kalau mau jujur, saya bahkan salah satunya mungkin. Karena kayak walaupun ada kayak nggak bisa dikendalikan begitu. Kita tahu pada akhirnya setelah misalnya biasanya itu hari pertama, hari kedua. Masuk hari ketiga itu kayak kita refleksi sendiri. Saya kalau jadi misalnya suami atau pasti jengkel sendiri sama. Iya, dan laki-laki yang harus mengerti kan pada akhirnya kan. Nah, gini, tidak itu juga kayak yang jadi kritik sosial tak terhadap di puisi ini maksudku. Betapa mengalahnya laki-laki misalnya terhadap perempuan yang kalau sebenarnya lebih ke kan waktu itu kayaknya ini buku puisi terbit waktu zaman-zamannya di situ tuh masih sering Kak ikut kelas-kelas jurnal feminis yang dimana memang selalu contohnya itu perempuan atau kalau bukan pekerja perempuan, pokoknya semua perempuan-perempuan. Makanya kayak contohnya di sini tuh kebanyakan perempuan, tapi saya ndak menutup kalau ternyata ada juga laki-laki yang mengalami yang kayak misalnya marginalisasi. Tergantung itu nilai kembali ke individu masing-masing. Karena kita bicara tentang feminisme di Indonesia ini ceritanya Sulsel lah Makassar lah ceritanya. Nah, bagaimana pengamatan hari ini Kak? Masih termarginalkan kah perempuan di Makassar ini? Sulsel kah? Kalau saya nggak tahu secara luas Sulselnya bagaimana. Cuma karena lingkunganku itu rata-rata perempuan yang memang sudah ibaratnya baca buku atau mau aktif, walaupun dia ibu rumah tangga, dia aktif di komunitas. Kayak karena lingkunganku di sekitarku itu begitu. Tapi bukan berarti tidak ada begitu, karena ada juga ibu-ibu atau yang untuk punya privilege untuk baca buku itu privilege buat saya. Oh ya. Baca buku itu baca buku untuk ibu-ibu rumah tangga itu privilege buat saya. Oh ya. Kan saya kan resign tahun 2021. Terus langsung jadi ibu rumah tangga. Nah, itu kayak beban kerjanya itu lebih berat daripada ibu kerja kantoran. Apalagi kalau ibu kerja kantoran yang setelah pulang itu jadi ibu rumah tangga lagi. Apalagi pas masa pandemi. Itu berat sekali. Apa yang berat? Harusnya kan terbantu suami di rumah kok. Iya, tapi kayak kalau saya sendiri pribadi switch perannya. Jadi kayak kan kalau kita kantor pulang ke rumah itu kan ada masa perjalanan yang setengah jam, 1 jam itu kita bisa ini. Nah, pas masa pandemi sementara meeting di gedor-gedor, "Mama, kamu makan siang." Lagi istirahat 15 menit, kita pergi masak dulu disempat-sempatkan. Itu jadi switch perannya, jadi justru di saat di lokasi yang yang sama di waktu yang bersamaan harus jadi pekerja, jadi ibu rumah tangga, jadi istri. Itu kan triple peran. Berat kan memang jadi perempuan? Kalau sekarang menurutku masih belum setara. Maksudnya kayak di satu sisi masih kadang masih ada kayak sederhananya begini, kan ibuku janda karena meninggal, bapakku tahun 2020 meninggal. Nah, dulu waktu bapakku masih ada, ibuku mau pulang sama teman kantornya yang misalnya nebeng sama laki-laki. Itu enggak apa-apa sih, enggak ada stigma apa. Sekarang ibuku kalau mau pulang kantor itu harus pilih-pilih, harus sama yang teman perempuan, biar enggak kemana-mana itu fitnah dan lain-lain. Sebegitu harus dipikirkannya ini barang-barang kalau kita jadi perempuan.
dan hanya perempuan yang mengalami itu ya. Kalau laki-laki pulang, laki-laki duda pulang sama siapa kayak enggak ada Ji. Iya. Gosip-gosip dinding kantor begitu. Jadi kita harus ngapain maksudnya? Apa yang bisa kita lakukan maksudku? Kan begini, kalimat sebenarnya kalimat bahwa jadi janda tuh berat tuh saya sering dengar. Tapi saya baru dapat gambaran yang jelasnya kayak kita jelaskan tadi. Apa yang bisa kita lakukan maksudku? Sebagai orang ya, sebagai manusia ya. Kalau saya sih lebih ke mencoba meniadakan itu stigma-stigma yang kayak perempuan begini, perempuan begitu. Ataupun kalau misalnya ada catcalling, karena perempuannya yang pakaian feminin dan lainnya kayak gitu, mencoba mendobrak stigma-stigma itu saja dulu lewat narasi-narasi entah. Tapi tidakkah memang benar bicara tentang catcalling tadi tuh misalnya, tidakkah memang benar? Saya tuh kayaknya saya ini bisa saja saya salah. Yang dapat catcalling tuh cuman cewek-cewekan aja memang. Yang jilbab sepertinya ya. Saya enggak terlalu paham. Saya dulu ini waktu masih kuliah. Iya, masih muda lah. Sekarang juga masih muda. Waktu masih kuliah saya tuh enggak pernah pakai celana. Pakai rok. Iya. Terus jilbabku panjang menutupi. Sudah beginilah ceritanya sudah. Lebih panjang dari ini lagi. Tapi begitu pas lewat di depan pos ronda, Assalamualaikum cewek, Assalamualaikum Umi. Mungkin bentuk catcallingnya lebih Islami, tapi tetap saja dia catcalling. Catcalling Islami, iya. Tapi tetap catcalling. Iya. Dan ini hanya perempuan. Jadi salah satu pengalaman kayaknya. Tapi pun sebenarnya kalau dibilang hanya perempuan juga enggak sih. Emang ada laki-laki di catcalling? Kan biasa kayak cowok kan ada ya? Ada sih kayaknya beberapa. Kalau lewat di apalagi kalau masih masa-masa remaja itu kan biasa kayak hal-hal yang kayak begitu kan dianggap kayak bercanda apa. Sebentar. Nggak pernah saya dengar saya seumur-umur tidak pernah dipanggil cowok. Mungkin karena saya jelek. Oh iya, laki-laki juga ada ya? Iya, kalau pokoknya waktu bikin Kak ini buku itu kan ada beberapa penulis puisi yang coba diminta reviewnya. Nah salah satunya itu adalah penulis laki-laki adalah terkenal dan cuma jawabannya itu kenapa dia menolak, dia kan menolak bukan menolak sih, lebih kayak dia bilangnya coba dulu cari penulis perempuan yang lain karena saya laki-laki, saya enggak relate atau apa begitu. Cuman saya aneh di pikiranku. Nah, saya minta review bukan karena kau perempuan atau kau laki-laki, tapi karena saya kagumi puisimu begitu ya. Jadi terlepas kau perempuan atau laki-laki, kalau saya merasa kau punya kapabilitas yang cukup untuk mereview puisiku, makanya saya minta begitu ya. Makanya pas dikasih jawaban begitu ternyata kayak pemisahan antara perempuan laki-laki itu begitu dalam, kayak masa cuma karena tidak relate akhirnya tidak direview begitu. Padahal kan yang saya reviewnya tuh kayak dari segi kayak yang kayak semua hal itu dikaitkan sama jenis kelamin begitu. Padahal mau perempuan atau mau laki-laki, kalau kau punya kapabilitas dan diakui, harusnya tidak apa-apa begitu ya. Jadi itu sebenarnya yang mau Kak bawa juga di puisi ini. Bukan mau Kak bawa di puisi ini, lebih ke kalau ditanya bagaimana pemandanganmu tentang kesetaraan sama perempuan sama laki-laki, itu yang selalu saya bilang kalau bisa tidak. Kalau hal-hal di dunia ini nggak usah dikaitkan sama jenis kelamin. Kalau kau bisa, kau mampu, kau mau laki-laki, kau mau perempuan, kerjakan saja. Tapi kan begini, perempuan tuh dalam kehidupan saya pribadiku ini, kadang-kadang memang karena dia perempuan, saya biasanya kasih privilege. Misalnya, karena saya pengguna busway ini, saya pengguna teman bus, baru-baru lagi muncul ini, baru-baru teman bus misalnya. Kalau full itu sebagai laki-laki, dan waktu itu saya belum patah kakiku, sebagai laki-laki, saya selalu berdiri tuh. Tidakkah itu juga menguntungkan buat perempuan misalnya? Entahlah kalau orang lain ya.
Tapi kalau saya waktu naik KRL, kalau saya tidak lagi butuh, saya lebih pilih, dan lagi penuh, saya menolak kalau ada laki-laki yang lebih duluan duduk, tidak apa-apa saya berdiri karena saya lebih terakhir. Maksudku kayak seringkali kayak justru perlakuan begitu yang melanggengkan gini kayak perempuan itu lemah. Padahal perempuan tidak masalah berdiri, kecuali kalau dia lagi hamil misalnya, hamil muda atau lagi bawa anak atau apa, kan jelas itu kursi prioritas untuk siapa-siapa saja. Ada. Jadi pun kalau tidak ada orang yang cocok sama kursi prioritas di itu bus atau di KRL, mau dia laki-laki atau perempuan harusnya posisinya sama. Siapapun yang duluan. Bukannya perempuan malah senang misalnya dibukakan pintu. Kan ada tuh perempuan-perempuan yang maksudnya terlepas dari dia perempuan, bukannya laki-laki juga senang kalau Tabe silahkan kita saja. Kan lebih kayak lebih ke apa mau dia perempuan atau laki-laki, kalau dia dilayani. Itu pasti saya pernah nonton perdebatan ini kan, perdebatan antara perempuan dan laki-laki ini. Jadi dalam sebuah wawancara ditanya kalau suami suruh kau bikinkan makanan, bikinkan kau makanan. Diprotes lah dia kan, ceritanya kan diprotes lah dia. Terus argumentasinya begini. Sekarang begini deh. Kalau misalnya kita jalan sama-sama, terus ada yang catcalling, apa yang kau harap dari saya sebagai pasanganmu? Saya mau kau bela kak, misalnya begitu. Ya sudah. Kalau karena dia orang barat ceritanya itu, kalau misalnya rumput lagi tinggi-tingginya, siapa yang kau harap untuk potong? Misalnya, kalau genteng lagi bocor, siapa yang kau harap untuk ini? Nah, dia bilang, laki-laki ya. Kalau begitu, kalau saya suruh kau bikin makanan, bikin makanan. Itu bagaimana menjawabnya itu? Maksudku kan tidakkah memang ada semacam pembagian tugas? Kan begitu toh antara laki-laki sama perempuan. Tidak kodratis sih sebenarnya. Cuman maksudku kesannya ini ceritanya. Itu lebih ke karena dari awal, dari jauh sejak dahulu kala itu memang pembagian, kalau teorinya di masa berburu dan meramu. Iya betul. Itu kan memang karena perempuan itu kan dulu kan belum ada KB apa, jadi kayak setelah melahirkan nifas, menyusui, melahirkan lagi, hamil lagi dan lain-lain. Makanya kayak ini perempuan geraknya terbatas karena hamil dan lain-lain. Ya sudah, urus rumah saja, urus anak. Nanti laki-laki yang pergi bekerja di luar, aktif di luar. Makanya itu yang terbawa turun-temurun sampai sekarang. Yang kayak stigmanya itu masih ada, kayak kalau bekerja itu laki-laki saja, bekerja di luar. Yang kalau ibu yang mengurus anak itu perempuan. Cuma bukan dalam rangka bragging atau bagaimana. 3 tahun pertama pernikahanku yang jadi pegang posisi rumah tangga itu justru suamiku. Dia jadi ayah rumah tangga. Dan saya yang mencari nafkah aktif di luar. Jadi kalau dibilang bagaimana dengan stigma itu, ya kita bisa patahkan itu stigma. Cuma kan sekali lagi itu pasti banyak dari luar, bahkan dari keluarga suami juga masih heran kenapa ini suami yang tinggal di rumah. Kayak berkali-kali dikirimkan lowongan pekerjaan dan lain-lain. Padahal memang karena kesepakatan begitu. Satu yang bekerja, satunya tinggal di rumah. Itu pembagian siapa yang di rumah, siapa yang bekerja itu kalau saya itu purely kesepakatan antara suami istri. Bukan persoalan laki-laki atau perempuan. Bukan persoalan laki-laki atau perempuan. Cuma karena memang sudah membudaya, biasanya langsung saja disuruh kayak langsung kayak terotomatis kayak yang tinggal di rumah itu perempuan, yang tinggal yang kerja itu laki-laki gitu. Bicara tentang pertentangan sosial ini tadi itu ceritanya. Pasti dapat pertentangan dari keluarga yang kita sebut tadi. Bagaimana kemudian menjawab misalnya kalangan yang agamawan misalnya, yang teman-teman yang jenggot-jenggot lah ceritanya, kayak saya ini cuma dipotong gara-gara bidadari. perempuan lain bagaimana ini perempuan lain. Bagaimana menjawab itu? Tidakkah misalnya dalam Islam itu misalnya
dianggap bahwa perempuan tuh kok tidak sholat sunnah, yang penting wajib-wajibmu saja kau selesaikan, tidak sholat sunnah, tidak puasa sunnah, apa segala macam, kau tinggal di rumah kok ikut perintah suami udah surga ya. Itu bagaimana menjawabnya itu? Apa nih? Sebenarnya kalau masalah agama nggak terlalu nggak punya kapasitas yang lebih untuk menjawab hadis atau apa bagaimana gitu toh. Cuma kalau saya sendiri kepala keluarga itu, imam keluarga itu tetap suami. Cuma segala sesuatu keputusan rumah tangga sebisa mungkin itu dimusyawarahkan. Tapi kayak lebih ke saya kasih pertimbangan, dia kasih pertimbangan, semua pertimbangan dipertimbangkan. Tapi keputusan terakhir ketok palunya itu masih di suami. Jadi kayak ya ibaratnya kayak kalau kantor ya raker begitu. Program ini gini ini alasannya apa, indikatornya bagaimana ini terserah, jadi ketok palunya apa. Kan kita sudah rasional ini kasih pertimbangan ini dari segi saya pertimbangannya begini-begini. Selama pertimbanganku dipertimbangkan enggak masalah, dia yang ambil yang ketok palu. Nah, sekarang aktif setelah menulis puisi, aktif di keperempuanan ceritanya. Hari ini karena punya anak berubah lagi jadi parenting. Iya. Kemarin tuh saya undang, ada temanku juga, teman lama juga. Dia kepala sekolah TK. Oh iya. Kepala sekolah cerita banyak tentang parenting. Salah satu yang saya tanya tuh bagaimana kita sebenarnya tidak boleh marah sama anak. Itu repot ini kan. Anak-anak nakal itu repot itu. Tidak boleh bilang nakal. Tidak ada anak-anak nakal. Tidak ada anak nakal. Cuman kan kadang-kadang tuh kita emosi, kelepasan ini barang ini. Dalam kajian tak, karena aktif parenting sekarang. Dalam kajian tak, memang orang Indonesia itu karena dulu kita dididik begitu toh, dimarahi, dipukul dan segala macam. Menangis sedikit tidak boleh dan segala apalagi macam. Kalau anak cowok yang menangis. Iya betul. Kayak anak cewek saja. Saya juga masih begitu sekarang. Anak laki-laki tidak boleh menangis. Misalnya. Salahkah itu? Kalau harus dikoreksi kah itu? Kalau di teori parenting itu kan pada dasarnya emosi itu manusiawi. Mau laki-laki, perempuan dia manusiawi. Jadi kalaupun anak laki-laki menangis itu bukan karena dia lemah atau apa, karena dia manusia. Jadi jadi kalau di Montessori itu kan saya lagi diploma Montessori. Nah, apa itu? Montessori itu saya salah satu metode pendidikan anak usia dini yang berfokus pada anaknya. Jadi kalau di Indonesia kan kurikulumnya ada kurikulum Merdeka dan lain-lain. Nah, kalau Montessori itu kurikulumnya itu anak sendiri. Jadi kita harus observasi ini anak butuhnya apa, selanjutnya aktivitasnya apa. Makanya kayak fokusnya itu ke anak. Makanya kurikulumnya tidak ada yang paten. Kelas 1 harus bagaimana, harus kelas 5 harus bagaimana. Ini fokus ke anak. Jadi setiap anak ceritanya punya cara mendidik masing-masing. Cara belajar masing-masing itu beda. Nah, kalau di Montessori itu bilang tangisannya anak itu adalah bentuk komunikasi. Kalau ada sesuatu di dalam dirinya dia yang sedang tidak baik-baik saja. Permasalahannya adalah dia tidak tahu itu apa. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang dia tahu itu rasanya tidak enak, tidak nyaman. Jadi salah satu-satunya cara supaya orang dewasa, orang lain di sekitarnya mengerti dengan cara menangis. Makanya kalau ibaratnya itu kayak permintaan tolong. Jadi kalau kita bilang berhenti kau menangis, itu sama berhenti kau minta tolong. Padahal kan kalau orang minta tolong ya kita tolong toh. Kalau orang dewasa mau minta tolong Kak Dule. Ini sih enak didengar. Kalau tapi kalau tangisannya 2 jam nggak berhenti. Ini enak didengar. Saya juga ngomong sama Upit itu yang kepala sekolah itu, temanku. Saya bilang itu teori-teori begitu kayaknya cocok kalau anak-anak normal. Kalau anakku saya gangster. Agak repot. Bocor-bocor nih kepalanya kanan kiri. Bayangkan bagaimana caranya kita. Kan dulu jangan berteriak, jangan marah. Saya bilang caraku tidak berteriak. Dia manjat, bocor kepalanya. Saya anakku ini kukunya lepas-lepas nih. Benar ini. Jadi kira-kira kalau saya tidak teriak bagaimana? Tapi sebenarnya kayak kalau
masing-masing anak kan beda begitu. Iya, Masing-masing value keluarga juga beda. Iya. Kadang kalau ke saya pun anakku kadang manjat di trali jendela, Iya. pagar yang tinggi sekali. Kalau saya sendiri saya biarkan. Cuma iya, cuma itu usia 2-3 tahun. Tapi karena itu saya stay. Kan makanya kayak memang usia 0 sampai kurang lebih 3 tahun sebisa mungkin dampingi melekat. Jadi ya saya biarkan dia manjat. Enggak, masalahnya itu teriakan bukan karena apa-apa, karena kita kan khawatir nih ceritanya nih. Kan itu karena itu juga dibilang kayak waktu kita dulu kecil, kita kan ndak pernah diajarkan bagaimana menyampaikan perasaan tak. Kadang kita kan direpresi perasaan tak. Jangan kau menangis. Jangan mau bicara, banyak saya bicaramu. Banyak sekali alasanmu. Padahal sebenarnya kita kayak mau Jiki bilang, ibu ini khawatir kamu bisa jatuh, betul. Please bisa tidak manjatnya pelan-pelan, gitu toh. Tapi cuma kayak duluan kepala tak kemana-mana, langsung apalagi kalau tinggi, ya Allah. Iya kan ada begitu kan? Iya, sudah. Jadi kalau misalnya ketika anak-anak ini, let's say misalnya kita khawatirkan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau di Montessori, karena saya di Montessori, jadi kalau di Montessori itu sendiri kita ada namanya prepared environment. Lingkungan yang dipersiapkan. Jadi kalau di rumah siapkan satu, kan anak usia dini pasti bergerak, pasti lari kemana-mana. Jadi kayak kapan kita larang, kapan kita suruh berhenti, justru kita yang menyalahi kodratnya. Ini anak memang bukan dia tidak mau berhenti, tidak bisa ya berhenti. Memang waktu tugasnya dia bergerak dan lain-lain. Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Sediakan lingkungan yang sudah kita misalnya mau manjat-manjat, oke, enggak apa-apa manjat-manjat, tapi lantainya dikasih, kan ada tuh yang busa-busa yang tebal, yang kalaupun dia jatuh enggak terlalu sakit bagaimana. sakit tonji supaya narasa jatuh itu sakit tapi tidak sampai bocor dan gitu. Sorry. Kemarin waktu aktif di perempuan, bikin buku tentang perempuan, tentang utang. Sekarang aktif di anak-anak. Ada buku kah rencananya yang rencananya ada, tapi lagi kan sebenarnya saya lagi membangun usaha kayak kelas-kelas stimulasi untuk anak usia dini. Namanya Dialektika Kids. Oh iya, toko buku. Insya Allah hari Senin saya undang Dialektika. Beda. Beda. Kalau Dialektika itu kan toko bukunya. Ini Dialektika Kids segmen anak-anaknya, termasuk kelas-kelas. Nah, apa tadi? Mau bikin buku. Oh iya. Rencananya itu lagi sementara susun buku untuk pengalaman-pengalamanku di karena kan kalau saya bikin buku biasanya itu ada temanya khusus. Saya pernah bikin yang ini kan perempuan. Ada juga temanya tentang kehilangan waktu bapakku meninggal. Ada juga yang waktu pengalamanku kerja di KPK. Nah, ini juga kerja di KPK? Iya. Sebagai apa nih mau bilang yang OTT. Jadi teman-teman, ini mi orangnya. Tapi karena sekarang sudah resign, bisa dengan leluasa diberitahukan ke orang-orang. Jadi habis itu rencananya juga ada, tapi masih sementara kumpul manuskrip dulu. Ini pertanyaanku paling. Sejak kapan cinta sama buku? Kalau cinta sama buku sebenarnya sebelum cinta sama suami ya. Sebenarnya dari kecil, tapi dulu kecil tuh komik. Diapakan sama orang tua maksudku? Itu sengaja ditumbuhkan menurut saya? Enggak. Justru orang tua enggak tahu ya. Orang tua itu menganggap baca buku selain buku pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Iya, zaman dulu benar. Itu enggak ada gunanya. Tapi enggak tahu kenapa ya. Dari mungkin karena dulu kan ada kafe-kafe komik yang disewa. Iya. Di Cendrawasih dulu ada komik-komik itu kita sewa berapa 7.000 3 hari kalau nggak salah yang begitu. Yang begitu mulai dari situ, karena seingatku dari ada salah satu omku sekarang sudah almarhum, dari Jakarta pulang ke Makassar bawa oleh-oleh buku komik. Mungkin dari situ. Terus pindah ke Tenlit, dari Tenlit ke novel, masuk kuliah,
berubah filsafat, feminisme, baru tentara jadi masuk kerja berubah lagi, hukum, politik, ekonomi, masuk ini berubah lagi parenting. Ini paling pertanyaanku. Kan tadi ada tahapannya tuh dari komik, teen lead ke novel. Novel pertama apa kita baca? Novel pertama, kalau bisa disebut novel. Kan kalau jelek pasti trauma tuh, tidak mau menonton, tidak mau membaca yang lain toh. Apa nih novel pertama? Tapi kalaupun dibilang novel yang paling saya suka itu Amba. Laksmi Pamuncak kalau tidak salah. Oke. Nah, begini paling pertanyaanku. Siapa penulis yang paling kita kagumi hari ini? Kalau penulis atau yang paling menginspirasi deh. Siapa ya? Saya sebenarnya tidak punya. Tidak punya penokohan siapa begitu, tidak pernah jadi. Atau kita tidak punya apa istilahnya yang kita ikuti gayanya misalnya. Enggak ada. Lebih ke kalau menurutku saya tuh kayak tidak ada penulis yang otentik. Tidak ada penulis yang otentik. Maksudnya kayak saya hasil gaya tulisanku itu pun itu terpengaruh sama bacaan-bacaanku gitu. Jadi lagi apa yang sering saya baca, kemungkinan besar gaya menulisku itu mirip-mirip ke dia. Jadi kayak mungkin semakin lama baru ketemu gaya sendiri. Jadi kayak kalau dibilang berubah-berubah Kak. Kadang Aan Mansur, kadang IBS Palogai kalau di Makassar tuh IBS Palogai, kadang juga Sinta Febriani. Kalau di luar itu ada Dewi Lestari. Kalau itu juga saya suka. Dewi Lestari. Sama siapa Tapi memang tulisan lebih ke puisi, lebih ke prosa. Iya, puisi, prosa, surat karena kalau novel atau cerpen lebih ribet persiapannya. Susah jadi penulis itu. Kalau penulis yang ibaratnya mau menulis, semua orang bisa menjadi penulis menurutku. Susah loh itu. Susah. Kalau bikin puisi cuma gombal-gombal biasa aja. Tapi kalau untuk berani jadi menerbitkan sampai buku kan susah itu. Butuh kepercayaan diri kan itu. Iya. Bahkan ini kan sebenarnya manuskrip yang 6 tahun. Ini manuskrip yang sejumlah luka yang disembunyikan Gutang itu 6 tahun tertimbun. Itu setelah punya penghasilan sendiri, mau mencoba menerbitkan kayak yang penting punya buku. Niatnya bukan duit ya? Niatnya bukan duit karena kan waktu itu masih kerja di KPK nggak boleh double income. Harus satu single income. Makanya yang penting ada saja karyanya. Nah, pas ketemu sama Kak Wawan Kurniawan, editor, malah di-push jangan asal ada. Yang penting. Jadi kayak diminta banyak sekali koreksi-koreksinya sampai akhirnya jadi ini. Satu buku ini. Menjadikan diri percaya diri. Gimana sih kalimat ini? Mendorong supaya diri menjadi percaya diri terus bagaimana malu kan itu. Apalagi kalau orang yang introvert kayak saya. Cuma saya pernah punya teman Vini. Salah satu teman di kampus dulu, dia pernah menulis kayak begini. Buku kumpulan humor di Gramedia itu ada pembelinya. Kumpulan humor yang teka-teki, jokes bapak-bapak itu ada yang beli. Masa buku puisiku yang ada maknanya, ada temanya dan lain tidak ada yang mau beli. Gitu. Terus saya juga ikut kelasnya di Lestari. Itu dia bilang setiap genre tulisan itu pasti ada pembacanya. Jadi terbitkan saja, coba saja dulu, pasti dia tulisan yang tepat akan bertemu dengan pembaca yang tepat. Dewi Lestari yang ngomong ini. Sorry, ini kita special edisi kali ini. Di special edisi ini saya selalu punya template pertanyaan di tamu. Di akhir-akhir tuh saya selalu bikin template pertanyaan. Karena kita spesial kemerdekaan, sebagai penulis, sebagai aktivis parenting, sebagai feminis, sebagai feminis saya. Sudah merdekakah kita? Berat karena kalau saya sendiri kemerdekaan itu kayak bagaimana kita bisa secara sadar itu bisa mengekspresikan diri
tapi tetap dalam koridor kebenaran, kebaikan dan keindahan. Jadi kayak merdeka sama bebas itu kan beda. Kalau bebas kan asal mau benar, mau baik atau tidak atau indah itu kan yang penting bisa mengekspresikan. Nah, tapi kalau saya menurutku merdeka itu kan harus ada tanggung jawab juga. Betul. Kalau kita cuma bebas-bebas sebebas-bebasnya tanpa tidak ada koridor yang membatasi, itu menurutku belum merdeka. Jadi kalau berdasarkan itu masih jauh sih. Karena untuk apalagi kondisi berita-berita di Agustus 2023 ini yang 2024 ini yang kayak tiap hari tuh bikin sakit kepala. Iya. Bikin mual-mual bacanya. Hamil itu atau membaca? Itu kayak banyak sekali aturan didobrak begitu. Jadi kayak masih jauh dari kemerdekaan. Jadi indikator kemerdekaan masih belum kita penuhi sebagai sebuah bangsa. Pertanyaan template keduaku, dekat-dekat pilkada ini. Dekat-dekat pilkada. Insya Allah sebentar lagi kita akan pilih pemimpin. Bukan pimpinan ya, pemimpin ini. Pemimpin provinsi sama kota kita paling kita cintai ini. Sebagai seorang penulis, sekali lagi, penulis feminisme, aktivis parenting. Menurut tak pemimpin ideal tuh yang kayak bagaimana? Menurutku pemimpin ideal itu yang menyediakan ruang untuk segala jenis kalangan. Jadi kayak beberapa maksudku kayak jujur di waktu kan dulu saya di Jakarta, pindah ke Makassar untuk mencari misalnya komunitas kepenulisan saja itu cuma satu aja yang saya tahu. Atau entahlah kalau saya yang kurang bergaul karena terlalu lama di Jakarta, tapi tidak terlalu banyak komunitas-komunitas penulis, tidak terlalu banyak juga ruang-ruang bermain anak yang umum yang bisa diakses secara gratis misalnya. Tidak terlalu banyak juga kayak komunitas-komunitas yang ada di Makassar itu mereka berdiri pakai kekuatannya sendiri. Jadi cari dana sendirilah, buka ruang sendiri. Ketika nanti ruangnya besar, baru itu pemerintah biasa nongkrong ikut-ikut. Nah, kalau dibilang pemimpin yang menurutku idealnya pemimpin yang bisa merangkul itu semua komunitas itu ada ruangnya di kota ini nanti. Saya lupa saya podcast siapa ya waktu itu ya. Terus saya tanya pertanyaan yang sama. Terus dia bilang, tidak ada urusannya saya sama pemerintah. Tidak ada pemerintah saya tetap begini. Nggak ada. Saya pokoknya dia bilang saya jalan terus di komunitasku. Nih ya memang agak repot sih. Terakhir ini saya sudah dikode sebenarnya beberapa menit lalu tuh saya sudah dikode, cuman karena ngobrolnya enak jadi lupa kita. Ada satu puisi yang saya lihat di buku Ta itu, puisi yang paling terakhir kayaknya di halaman 73 itu saya minta kita baca untuk menutup podcastnya kita ini. Insya Allah jangan sampai besok-besok saya undang lagi mau hadir nih. Iya, insya Allah. Silakan dibaca. Iya. Aku belajar dari lelaki. Dari lelaki aku belajar bahwa nalar dan hasrat harus pisah ranjang, sedang cinta dan nafsu seringkali bersiteru. Tubuh kaumku dinikmati tanpa pandang bulu. Dari lelaki aku belajar, air mata harusnya dibelenggu, dipenjara arogansi yang kadang tak perlu, setitik kelemahan yang harus dikubur. Dari lelaki aku belajar, jangan mau tenggelam oleh kata-kata, karena boleh jadi maknanya penuh duri. Teriris sedikit merana lagi sang hati. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di spesial edisinya Portal Media. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.